Selamat malam semua, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang seorang serial killer Amerika bernama Robert Bardella, atau nama panjangnya adalah Robert Andrew Bardella Jr. Dia mendapat julukan sebagai The Kansas City Butcher atau The Collector. Kenapa dia sampai mendapatkan julukan tersebut? Tonton videonya sampai habis ya. Sebelum memulai videonya, saya mengucapkan terima kasih bagi kalian yang telah mengklik video ini. Bagi kalian yang mau support saya, bisa menggunakan tombol like dan subscribe. Bagi yang mau support saya lebih jauh, bisa menggunakan link Saweria di bawah. Bagi yang tidak mau juga nggak apa-apa, silahkan nikmati videonya. Baiklah, kita mulai videonya. Robert Andrew Bardella Jr. lahir pada tanggal 31 Januari 1949 di Cuyahoga Falls, anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Robert Bardella Senior dan Mary Bardella. Keluarga Bardella adalah keluarga Katolik yang sangat religius, di mana mereka secara teratur untuk menghadiri misa, dan Bardella bersaudara secara teratur mengikuti kursus pendidikan agama. Sebagai seorang anak, Robert memiliki sifat yang penyendiri, yang jarang keluar rumah dan jarang bersosialisasi. Dia memiliki gangguan dalam berbicara dan memakai kacamata tebal sejak dia berumur 5 tahun karena rabun jauh. Dia juga didiagnosa memiliki tekanan darah yang tinggi, sehingga dia harus meminum beberapa obat sejak dia masih muda. Robert memiliki badan yang tidak atletis, sedangkan adik laki-lakinya yang bernama Daniel Bardella yang berusia 7 tahun lebih muda menunjukkan bakat dalam bidang olahraga sejak dia berusia dini. Karena ayah mereka sangat menghargai olahraga dan pendidikan jasmani, dia menilai anaknya yang lebih tua sebagai suatu kegagalan dikarenakan tidak memiliki minat dalam bidang olahraga. Dia bahkan sering membandingkan Robert dengan adik laki-lakinya. Sesekali sang ayah melecehkan Robert secara fisik, dan ketika dia emosi, dia akan memukuli Robert dengan menggunakan ikat pinggangnya. Walaupun tidak ahli dalam bidang olahraga, Robert berprestasi secara akademis, meskipun gurunya sering menganggapnya sulit untuk diajari. Di sekolah, Robert memiliki sifat yang penyendiri dan sering menerima bullying oleh siswa lain. Hal ini menyebabkan ia juga jarang bersosialisasi di sekolah bersama teman-temannya. Ketika Robert mencapai usia pubertas, dia sadar bahwa dia adalah seorang gay. Awalnya, dia merahasiakan hal ini dan dia tidak terbuka tentang seksualitasnya selama beberapa tahun. Meskipun demikian, di awal masa remajanya, dia sempat punya pacar wanita. Pada masa remajanya ini juga, Robert mulai merasakan kepercayaan diri yang berlebih, yang dia ekspresikan melalui sikapnya terhadap orang lain, di mana dia akan menunjukkan sikap yang kasar dan bahkan merendahkan, terutama terhadap wanita. Di masa-masa ini juga, dia mulai belajar memasak dan seni. Pada hari Natal tahun 1965, keluarga Bardella pergi ke Canton, Ohio untuk mengunjungi kerabatnya. Di malam ini juga, sang ayah mengalami serangan jantung dan meninggal di usia 39 tahun. Hal ini menyebabkan Robert menjadi sangat sedih. Walaupun Robert ini mendapatkan kekerasan bahkan pelecehan oleh ayahnya, namun Robert tetap merasa sayang terhadap ayahnya. Robert pun mencari ketenangan dalam agamanya, dan kemudian dia mempelajari tentang banyak agama. Tetapi bukannya mendapatkan ketenangan, Robert malah menjadi sinis terhadap semua agama. Masih di tahun yang sama, Robert menonton sebuah film adaptasi dari John Fowles yang berjudul The Collector. Film ini berkisah tentang seorang pria yang menguntit dan menculik seorang wanita muda yang menurutnya menarik dan menahannya di ruang bawah tanah. Setelah beberapa minggu, wanita itu meninggal karena penyakit yang dideritanya. Meskipun si penculik berusaha untuk membuatnya tetap hidup. Film inilah yang menginspirasi Robert untuk melakukan hal yang sama di kemudian hari. Tak lama setelah kematian ayahnya, ibunya menikah lagi. Tindakan ini tidak disetujui oleh Robert dan memandang langkah ini sebagai suatu pengkhianatan terhadap ayahnya. Alhasil, Robert menjadi semakin pendiam dan menyibukkan dirinya dalam hobi yang telah dia geluti sejak dia kecil, seperti melukis, mengumpulkan perangko, dan koin, serta menulis surat kepada sahabat pena yang berasal dari Vietnam dan Burma. Sahabat penanya ini sering mengiriminya perangko untuk koleksinya dan foto-foto budaya kuno, arsitektur, dan simbol sejarah. Hal ini membuatnya semakin tertarik pada seni primitif, foto, dan barang antik. Dia juga mulai rajin mengumpulkan artefak-artefak. Hobinya ini menginspirasinya untuk membuka bisnisnya sendiri pada tahun 1982, yang akan kita bahas juga. Jadi, tonton videonya sampai habis. Pada tahun 1967,
Robert lulus dari SMA. Selama masa studinya di SMA ini, dia mendapatkan nilai yang sangat bagus dan menunjukkan potensi di beberapa bidang tertentu. Tak lama setelah dia lulus, Robert pindah ke Kansas. Di sana, dia mendaftar di Kansas City Art Institute dengan cita-cita menjadi seorang profesor di perguruan tinggi. Pada tahun pertamanya kuliah ini, Robert dianggap sebagai mahasiswa yang berbakat. Namun sayangnya, pada tahun kedua, dia berkenalan dengan sekelompok mahasiswa yang memberinya obat-obatan terlarang. Dan kemudian dia menjualnya kepada mahasiswa lain untuk mendapatkan keuntungan. Karena hal ini, dia memperoleh reputasi di antara teman-teman mahasiswanya sebagai pengedar obat-obatan terlarang atau biasa dikenal dengan bandar. Selain sebagai pengedar obat-obatan terlarang, dia juga sering menyalahgunakan alkohol. Dia juga terlibat dalam tindakan penyiksaan hewan. Setidaknya sebanyak 3 kali dia melakukan penyiksaan hewan ini. Dalam 2 kasus pertama dan kedua, dia menyiksa bebek dan ayam di depan teman-temannya. Dan dalam kasus ketiga, dia bereksperimen dengan menggunakan obat penenang pada seekor anjing. Dari sini kita dapat melihat sifat psikonya sudah mulai muncul. Pada usia 19 tahun, Robert akhirnya ditangkap karena menjual obat-obatan terlarang kepada petugas yang sedang menyamar. Ia dibebaskan setelah membayar uang jaminan sebesar 3.000 US dollar. Kalau sekarang mungkin setara dengan 22.000 US dollar. 1 bulan setelah penangkapannya, Robert dan 2 mahasiswa lainnya lagi-lagi ditangkap dikarenakan hal yang sama, yaitu memiliki obat-obatan terlarang. Kali ini, Robert tidak dapat membayar uang jaminan, sehingga dia menghabiskan 5 hari di penjara. Meskipun pada akhirnya dakwaan terhadap dia dan salah satu mahasiswa lainnya dibatalkan karena kurangnya bukti. Pada tahun 1969, Robert secara sukarela keluar dari kampusnya setelah menerima kritikan pedas dari pihak pengurus perguruan tinggi karena melakukan penyiksaan terhadap hewan-hewan sebagai alasan demi seni. Setelah berhenti kuliah, dia kemudian tetap memilih untuk tinggal di Kansas. Dan pada bulan September di tahun yang sama, dia pindah ke Hyde Park, Charlotte Street. Pada tahap ini juga, Robert mulai membuka diri mengenai orientasi seksnya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan tunasusila pria, pecandu obat-obatan, dan penjahat kelas teri. Sebelum Robert pindah ke alamatnya yang sekarang, dia telah bekerja sebagai juru masak di berbagai restoran di sekitar kota Kansas. Uang yang dia dapatkan digunakan untuk membayar pengacara dan denda hasil dari penangkapannya saat dia masih menjadi mahasiswa. Dikarenakan kemampuan memasaknya yang handal, pada tahun 1970, Robert mulai menjadi juru masak senior di beberapa restoran terkenal di Kansas. Dia juga bergabung dengan asosiasi koki lokal dan membantu membuat program pelatihan untuk calon koki di perguruan tinggi lokal. Tapi pada tahun 1981, Robert berhenti sebagai koki karena dia ingin membuka bisnisnya sendiri yang juga merupakan hobinya sebagai pengoleksi barang antik. Akhirnya pada tahun 1982, impiannya terwujud untuk membuka toko. Tokonya ini bernama Bob's Bazaar di pasar Westport, Kansas, dan menjual kesenian primitif, perhiasan, dan barang-barang antik. Di tempat kerjanya yang baru ini, Robert berkenalan dengan sesama pedagang bernama Paul Howell yang membuka gerai berdekatan dengan miliknya. Si Robert juga berkenalan dengan putra bungsunya Paul yang bernama Jerry Howell. Awalnya, Jerry dan teman-temannya mengejek Robert atas orientasi seksnya. Namun, setelah semakin dekatnya mereka, Jerry kemudian menceritakan kepada Robert bahwa ia dan teman-temannya kadang-kadang mencari uang bekerja sebagai tunasusila pria. Bahkan saking dekatnya mereka, Robert seringkali membantu Jerry menghadapi masalah hukum dan keuangan. Pada tanggal 5 Juli 1984, Robert menawarkan diri untuk mengantarkan Jerry untuk mengikuti lomba menari di Merriam, Kansas. Dikarenakan mereka sudah saling kenal, orang tua Jerry tentu saja membiarkan Jerry untuk menerima tawaran tersebut. Namun sayangnya entah apa yang merasuki Robert. Robert bukannya mengantarkan Jerry, dia malah menculik dan membius Jerry sampai dia tidak sadarkan diri. Dia kemudian menyuntikkan Jerry dengan obat penenang sebelum mengikatnya di tempat tidur. Dan akhirnya hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Robert berulang kali membius, menyiksa, melecehkan, dan menyetubuhi Jerry selama kurang lebih 28 jam. Dikarenakan terlalu seringnya Robert memberikan obat bius dan obat penenang, serta dia sendiri bukan tenaga medis yang ahli dalam meracik obat bius, menyebabkan Jerry sesak napas, dan akhirnya dia pun meninggal. Setelah Jerry meninggal, Robert membawa tubuhnya Jerry ke ruang bawah tanah, dan kemudian memotong-motong tubuhnya, memasukkannya ke kantong sampah, dan meletakkan kantong-kantong sampah yang berisi tubuhnya Jerry di luar untuk dibawa oleh petugas kebersihan.
ke tempat pembuangan sampah. Setelah beberapa hari Jerry tidak pulang ke rumah, orang tuanya Jerry menghubungi kepolisian. Kepolisian kemudian menginterogasi Robert. Robert mengatakan telah mengantarkan Jerry ke Meriam seperti yang dia janjikan. Dan mereka berdua telah berpisah di tempat tujuan. Robert mengklaim bahwa dia tidak melihat Jerry sejak saat itu. Karena kurangnya bukti, Robert pun tidak ditahan. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 10 April 1985, seorang yang bernama Robert Sheldon berusia 23 tahun dan pernah ngekos di rumahnya Robert tiba di depan pintunya Robert, menanyakan apakah ia dapat kembali tinggal di rumahnya Robert dalam waktu yang singkat. Robert pun menerimanya, walaupun dia merasa terganggu dengan hadirnya Sheldon di rumahnya. Namun pada tanggal 12 April, dia membius Sheldon yang sedang mabuk di rumahnya. Robert sendiri tidak tertarik secara fisik terhadap Sheldon, tapi dia beranggapan bahwa dia dapat menggunakan Sheldon sebagai tempat pelampiasan kemarahannya terhadap orang-orang yang pernah meremehkannya. Robert mengikat Sheldon di tempat tidurnya selama 3 hari. Selama itu juga, Robert secara terus-menerus menyiksa Sheldon dengan sangat kejam. Bentuk penyiksaannya adalah meneteskan larutan pembersih saluran ke mata kirinya Sheldon, memasukkan jarum suntik ke ujung jarinya Sheldon, mengikat pergelangan tangannya dengan menggunakan kawat piano dengan tujuan untuk merusak saraf di tangannya secara permanen, dan mengisi telinganya dengan dempul. Pada tanggal 15 April, ada seorang pekerja yang datang untuk memperbaiki atap rumahnya. Karena Robert takut ketahuan, membuat Robert mencekik Sheldon. Dia kemudian lagi-lagi memotong-motong tubuh korbannya. Di bulan Juni di tahun yang sama, Robert bertemu dengan Mark Wallace yang sebelumnya membantunya dalam pekerjaan halaman. Mark pada saat itu sedang berteduh dari badai. Robert kemudian memintanya masuk ke dalam rumah. Ketika di dalam rumah, Robert memperhatikan Mark yang sedang gemetaran dan sedang depresi berat. Robert menawarkan obat penenang. Dengan sukarelanya, Mark menerimanya. 30 menit kemudian, Mark pun tidak sadarkan diri. Mark dibawa ke tempat tidurnya Robert, seperti halnya korban sebelumnya. Di sana ia mengalami hampir 1 hari penyiksaan, seperti menyetrum tubuhnya Mark sampai dia tidak sadarkan diri, dan memasukkan jarum suntik ke dalam otot punggungnya Mark. Mark akhirnya meninggal pada tanggal 23 Juni karena pengaruh obat-obatan dan kekurangan oksigen. Pada 26 September 1985, Robert mendapatkan telepon dari seorang kenalan bernama James Ferris yang meminta izin untuk menginap sebentar di rumahnya Robert. Robert tentu saja mengizinkan James untuk menginap, dan lagi-lagi seperti yang diduga, dia membius James dan melakukan hal yang sama seperti mengikatnya di tempat tidur, kemudian menyiksanya. Bentuk penyiksaannya adalah menyetrum secara berulang kali dan memasukkan jarum suntik ke area badan dan area sensitif James selama kurang lebih 27 jam. Akhirnya James pun meninggal dikarenakan tidak dapat bernapas. Korban selanjutnya bernama Tad Stoops. Tad adalah seorang pecandu obat-obatan dan seorang tunasusila pria berusia 23 tahun, serta dia juga pernah ngekos di rumahnya Robert. Suatu hari, Robert mengundangnya ke rumahnya untuk makan siang bersama. Setelah sampai di rumahnya, Robert lagi-lagi membius korbannya. Tad sendiri merupakan tipenya Robert, sehingga dia menjadikan Tad sebagai budak pelampiasan nafsunya dan menyiksanya. Bentuk penyiksaannya adalah menyetrum matanya Tad sehingga dia buta dan memukulinya. Proses ini berlangsung selama 2 minggu sebelum akhirnya pada tanggal 1 Juli 1986 Tad meninggal dunia dikarenakan pendarahan di ususnya. 1 tahun kemudian, Robert berkenalan lalu bersahabat dengan seorang anak berusia 20 tahun bernama Larry Wayne Pearson. Tak lama kemudian, Larry menginap sementara di rumahnya Robert. Awalnya, Robert tidak ada niat untuk menyekap Larry, tetapi pada tanggal 23 Juni, Larry mulai membuat candaan tentang praktiknya merampok pria gay di masa lalu. Di sini mungkin Robert tersinggung karena merasa sesama gay. Robert pun membuat Larry mabuk dan lagi-lagi menyuntikkannya dengan obat bius, memindahkannya ke ruang bawah tanah. Dia pun mengikat tangannya Larry. Lagi dan lagi, Robert menyiksa dan melecehkan korbannya. Larry bertahan selama 6 minggu, tapi pada akhirnya dia meninggal karena Robert mencekiknya. Pada tanggal 29 Maret 1988, Robert menyewa seorang tunasusila pria berusia 22 tahun bernama Christopher Bryson yang dia bawa ke rumahnya
Di rumahnya, Christopher dipukuli hingga pingsan dengan menggunakan batang besi. Kemudian diikat di tempat tidurnya Robert. Seperti korban sebelumnya, dia mengalami metode pelecehan dan penyiksaan yang serupa setelah 4 hari melalui proses penyiksaan yang sangat kejam. Untungnya Christopher dapat melarikan diri dengan menggunakan korek api yang tidak sengaja tertinggal. Lalu dengan korek api tersebut, Christopher membakar tali yang mengikat tangannya. Saat hal ini terjadi, Robert sedang pergi ke tempat kerjanya. Di luar rumahnya Robert, Christopher mencari pertolongan ke orang-orang sekitar dan meminta mereka untuk menghubungi polisi. Terhadap polisi, Christopher memberikan keterangan telah diculik, dilecehkan, dan disiksa selama 4 hari. Christopher juga memberikan keterangan Robert pernah mengancamnya dengan berkata, "Saya sudah sejauh ini terhadap orang lain sebelumnya, dan mereka sudah mati sekarang karena kesalahan yang mereka buat." Dari sinilah titik awal dari penangkapan dan dugaan seorang pembunuh berantai dimulai. Di hari yang sama pada sore hari, Robert ditangkap dengan tuduhan terkait pelecehan terhadap Christopher. Polisi pun menggeledah rumahnya Robert dan mendapatkan tengkorak manusia. Di dalam lemarinya Robert, beberapa gigi manusia disimpan di dalam 2 amplop, beberapa tulang belakang manusia, 334 foto Polaroid korban penyiksaan yang telah meninggal, dan sidik jari. Awalnya Robert tidak mengakui perbuatannya. Pada tanggal 24 Agustus, pengadilan Jackson County menjatuhkan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat terhadap Robert. Sebenarnya Robert akan dihukum mati, namun jaksa memberikan tawaran. Jika dia mengakui perbuatannya, dia hanya akan menerima hukuman seumur hidup. Robert ditahan di Missouri State Penitentiary sampai akhir hayatnya di tanggal 8 Oktober 1992. Penyebab kematiannya adalah karena serangan jantung. Kisah dari Robert Bardella ini sempat diangkat ke dalam sebuah film yang berjudul Bardella, dirilis tahun 2009. Itu dia perjalanan hidup dari seorang serial killer bernama Robert Bardella yang dikenal dengan The Kansas City Butcher atau The Collector. Bagaimana menurut kalian tentang Robert Bardella ini? Silahkan komen. Dan bagi kalian yang mau request tentang suatu kasus, silahkan juga komen di bawah. Oke, sampai di sini dulu. Semoga videonya menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.